Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya dalam mata kuliah pemrograman website, programan web. Ya, ini adalah contoh tampilan halaman website saya ya, yang di hosting gratisan. Kita sudah bahas bagaimana kita mendapatkan hosting gratisan, domain dan hosting gratisan seperti ini. Dan di sini kelebihannya adalah nanti kita bisa bermain-main dengan program PHP, dengan database MySQL dan sebagainya ya. Kita sudah bisa hosting di sini, dan di sini saya tampilkan contoh halaman seperti ini, halaman depan yang sangat sederhana, hanya untuk demo saja ya. Dan kita sudah membahas tentang program PHP untuk create, read, update, delete seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang tanpa adanya CSS. Ya. Nah, ini nanti tutorial tentang CSS bisa dilihat di sini. Nah, kembali ke sini. Dan di sini pun kita sudah poles ya dengan tampilan. Maka saya akan tampilkan yang versi pakai CSS. Ini ya, CSS di sini. Nah, seperti ini. Jadi tombol buttonnya sudah ada animasi seperti ini. Ada warnanya hijau dan seperti ini. Kemudian kita lihat daftar baru. Tampilannya seperti ini. Ini juga sudah. Kemarin ada kesalahan button di sini ya. Buttonnya harus disesuaikan dengan yang ada di file CSS ya. Ini kemarin nanti kita akan lihat jelaskannya. Kita akan lihat. Kemudian yang di pendaftar. Ini hanya bisa menambahkan ini ya, proses pendaftaran ya. Jadi misalkan tambah baru, namanya adalah misalkan Carl Lewis Sandigo, laki-laki Islam, ini SMA, SMP Kanada. Daftar sudah berhasil. Kemudian ini pendaftar, kita lihat. Nah, sudah ada nih ya. Nah, sekarang ini juga sudah tampilan seperti ini ya. Ada versi selang-seling setiap baris seperti ini juga. Ini juga berubah pakai CSS ya. Ini sudah kita terangkan minggu sebelumnya. Kemudian kita tambahkan proses pencarian. Di sini kan tidak ada search ya. Jadi mau ditambahkan di sini boleh, tambah menu search, atau misalkan sekalian di pendaftar. List pendaftar ya. Nanti kita tambahkan di sini. Nah, skenario yang akan kita berikan yaitu kita tambahkan form di sini, text box sama command button search ya, seperti ini. Jadi ini saya terangkan materi hari ini adalah pencarian data. Tugasnya nanti adalah kita pahami dan sisipkan kode PHP contoh di bawah ini ke file list siswa PHP. Fokusnya adalah nanti kita akan mempelajari tentang query bahasa SQL, itu select bintang from tabel ya, from tabel. Tabelnya adalah calon siswa. Where di mana misalkan fill kolom like seperti yang ada di input text ya, ataupun nanti or sekolah ataupun jenis kelamin dan sebagainya nanti bisa ditambahkan ya. Skenario-nya adalah kita fokusnya ke file list siswa PHP, list strip siswa.php. Nah, file ini kita sisipkan kode input form. Kemudian pada saat sudah berhasil, kemudian kita tambahkan kode di bawah aksi submit ya. Submit ini nanti adalah pencarian data.
Yang intinya adalah select bintang from nama tabelnya where, field-nya apa, sama dengan bla bla bla. Sama dengan keyword yang kita cari. Bisa menggunakan sama dengan atau like. Kalau like berarti nanti seperti. Data seperti yang ada di keyword. Nanti bisa saja ditambahkan kombinasi field-nya adalah nama, ditambahkan or, like, or asal sekolah, like bla bla bla, or asal sekolah, asal alamat, bla bla bla, dan seterusnya. Sehingga nanti modelnya adalah sebenarnya ini ya. Jadi select bintang from tabelnya adalah calon siswa, where name like ini filenya ya, like keywordnya dan seterusnya. Nanti kita akan tahap dari awal. Nah, yang pertama adalah kita membuat tampilan seperti ini di dalam list siswa php.php. Kita tambahkan list seperti ini. Ya, list seperti ini. Maka contoh program untuk list ini text box seperti ini. Text box pencarian ya. Jadi ini form input. Ini form batas untuk tanda ya, form n star ini n ya. Kemudian isinya adalah nanti actionnya kosong, kemudian metodenya post. Kemudian tipenya adalah teks ya. Kemudian dikasih variabel keyword. Kemudian ukurannya adalah 40 pixel, autofocus, placeholder-nya masukkan keyword pencarian. Kemudian auto complete off. Nah, di sini untuk buttonnya adalah tipenya adalah submit. Jadi mengirim data. Kemudian variable name-nya adalah cari, kemudian ini caption-nya cari. Jadi seperti yang ini ya. Ini text box, ini button pencarian. Ini tulisannya adalah cari, tapi sebenarnya ini adalah modelnya atau metodenya adalah submit ya, tipenya submit. Ya, langsung saja kita kopikan ini, copy ya, salin, kemudian kita masuk ke data di sini. Program ya, ini akan kita oprek, ini sudah di list siswa ya, ini akan kita oprek. Kita masuk ke web host, masuk ke hosting, sign in. Masih loading. Kemudian masuk ke bagian file manager ya. Agak lama nih. Trafficnya agak padat. Masih loading. Ya sudah. Kita masuk ke bagian kelola website. Kemudian masuk ke file manager. Upload file. Di sini akan tampil struktur directory di server. Kita masuk ke public HTML. Bagian CRUD. Di sini kan sudah kita buat ya yang kemarin contoh CRUD, tapi yang udah CSS, pakai CSS, tampilannya diperbagus. Nah, kemudian ke list siswa ini, kita fokusnya ke list siswa.php. Nah, kita tambahkan untuk textbook pencarian itu ada di sini ya. Tampilannya kan seperti ini, berarti di bawah tambah ini ya, di sini kita letakkan di sini. Misalkan seperti itu, berarti di sini kita ini break ya, BR itu break spasi dari atas
di bawahnya kasih BR2 aja lah. Biar jelas. Kemudian kita pastekan di sini yang sudah kita nah ini kita copy tadi, ini bentuk formnya, kemudian kasih spasi juga di bawahnya, break BR. Nah, sudah ya, seperti ini. Seperti ini sudah. Kemudian save. Nah, sekarang kita tambahkan untuk query-nya. Jadi, atau saya terangkan. Jadi, form ini adalah modelnya adalah metodenya post, tipenya text, variabelnya adalah keyword, ya. Kemudian nanti untuk buttonnya adalah submit. Kemudian setelah ini diklik, maka akan mengeksekusi query SQL. Query SQL diambil dari keywordnya dari teks. Ya, caranya adalah seperti ini. If set, kemudian dalam kurung di sini adalah $_post. Nah, ini keywordnya, ini variabel yang di text box akan ditangkap, ya. Kemudian dimasukkan ke variabel key. Kemudian variabel key ini dimasukkan ke SQL pencarian. Ini ya, ini key. Jadi SQL-nya adalah pencarian, ini bahasa SQL ya. Bahasa SQL itu bahasa untuk pengolahan database ya. Bentuknya adalah pencarian adalah select bintang from calon siswa w nama like. Nah, di sini ada tanda persen ya, sama persen. Berarti kita akan fokusnya ke yang di sini. Nanti di sini ada kata depan, kata belakang itu diabaikan. Yang penting dia mengandung key yang ada di text box di sini, maka akan ditampilkan. Kemudian di sini menggunakan logika OR, berarti semua atau ini ya, yang mengandung itu di field nama, di field alamat, ataupun di field agama, atau jenis kelamin, atau di asal sekolah, itu yang mengandung keyword yang di text box tadi, maka akan ditampilkan. Nah, kita akan copy di sini. Nah, kita letakkan di mana? Ini copy, salin. Kita letakkan di bawah query di dalam program ya, di program. Jadi kita masuk back ke sini. Nah, ini kan query-nya ya. Kita lihat di sini. Bisa diperjelas, saya besarkan. Nah, ini ya. Jadi query-nya ini. Query-nya ini select bintang. Nah, kita masukkan di bawah sini aja. Di bawah, kita lihat dulu sebentar di sini. Ya. Nah, setelah eksekusi ini ya. Jadi ini SQL-nya adalah variabel select bintang from calon siswa. Query-nya adalah MySQLi underscore query. Ini database database dan koneksinya. Kemudian ini SQL-nya. Kemudian di bawah di sini ya. Kita pastekan di sini. Saya kecilkan lagi biar bisa dilihat. Ya. Nah, jadi sekarang yang akan di query itu berdasarkan keyword ini, select bintang from calon siswa. Nah, sementara seperti ini kita abaikan untuk tata, ini kurang rapi ya, nanti bisa dirapikan. Misalkan seperti ini, tab, ini pakai tab, biar rapi ya. Nah, ini hanya komentar ya sebagai tanda. Kemudian kita simpan, save and close. Nah, sekarang kita akan coba tampilan yang ada di sini. Tampilan yang ada di sini, kembali ke ini, kita reload saja. Ya, sudah ada masukkan keyword di pencarian ya. Kemudian kita coba untuk menampilkan nama yang
ada mengandung tulisan Budi. Coba kita Budi cari. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi namanya Budi, ada Budi Anduk, ada Karjo Budi, Sari Budi. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga nanti ini karena tadi all ya, semua fill ya, or nama, or alamat, or jenis kelamin, agama dan sebagainya, maka kita akan coba misalkan Purwokerto, cari, nah muncul ini ya. Nah, seperti itu. Contoh kita menggunakan fitur, tambahkan fitur pencarian. Oh ya, di sini kalau kita lihat tombol cari masih menggunakan ini ya, menggunakan yang defaultnya. Berarti ini kita perlu ubah seperti ini, dan ini ada form juga. Formnya itu masih menggunakan standar. Nah, bagaimana kita agar tampilannya lebih baik? Kita coba yang pertama kita benarkan dulu atau edit dulu yang cari ini biar berbentuk seperti ini ya. Bagian list siswa. Kemudian tadi nah, submit ini kelas button ya. Tag. Nah, ini aja di sini. Tambahkan kelas. Button. Button ini adalah nama kelas ya, yang sudah kita tentukan, kita buat desainnya di bagian CSS ya. Kemudian kita simpan, kita cek, refresh. Nah, sudah berbentuk seperti ini ya. Nah, kita lihat itu kenapa bisa seperti itu, karena di sini di folder CSS kita sudah tentukan mode 1 CSS itu untuk button itu warnanya hijau ini ya, button. Nah, background color ini. Colornya tulisannya white. Nah, seperti ini. Kemudian ukuran font size-nya ini marginnya 4 pixel kali 2 pixel. Nah, kita perlu tambahkan karena di sini tampilannya untuk text box masih standar ya. Kita membuat yang tampilannya agak bagus. Kita coba lihat di tutorial CSS bagian text box. Text box ada di sini, text box. Text box. Form. Ini teks, tapi yang kita cari adalah text box. Display. Text box mana? Form di sini mungkin. Form. Ini form panelnya seperti ini. Atau kita lihat yang di sini. Ke sini dulu. List siswa tadi. Ini modelnya adalah form input text. Nah, ini ya. Teks. Ini yang text box-nya perlu kita ganti tampilannya yang bagus. Di sini text box ada font. Oh, enggak ada ya. Ya, sementara itu dulu. Saya kira itu dulu. Silahkan dipraktekkan. Ya, terima kasih. Kan ada gangguan suara noise, kita akan akhiri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.